Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para penonton tersentak setelah mendengar ini dan menjadi tercengang. Bahkan Sentinel pun terkejut tetapi mengungkapkan emosi mereka secara tidak pantas bukanlah sesuatu yang dilakukan Kaisar. Pada akhirnya, membungkuk di depan makam Wildad bukanlah masalah besar. Ini adalah cara paling sederhana dan terendah untuk melepaskan perseteruan ini, tidak sulit sama sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa Sentinel pada dasarnya tidak peduli untuk melanjutkan masalah ini dan hanya ingin menjaga penampilan. Oleh karena itu, mereka menganggap gila jika Li Qiye menolak permintaan muda ini. Hanya orang gila yang mau melakukannya. Lebih jauh lagi, hal ini semakin meringankan masalah karena ini sama saja dengan menamparkan Sentinel di depan umum. Belum lagi para kaisar, bahkan seorang ahli biasa pun tidak bisa menelan kemarahan ini. Pandangan keempatnya sebelum Sentri Arrow berbicara, rekan Daois, kami siap menyelesaikan ini secara damai tetapi agresivitas Anda tidak sesuai dengan status Anda. Anda harus mempertimbangkannya kembali, tidak mudah untuk mencapai level ini. Penjaga Arrow memilih kata-katanya dengan baik sebagaimana seharusnya seorang kaisar. Sejak awal, aku tidak punya status untuk dibicarakan. Li Qiye tersenyum santai sebagai tanggapan, belum terlambat bagi kalian semua untuk enyahlah tetapi waktunya hampir habis. Saya sangat berbelas kasih karena menjaga semua ini. Rekan Daois, kamu benar-benar ingin bertarung. Ekspresi Sentri Arrow menjadi gelap, sama seperti tiga lainnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, ingin mendengar kebenarannya. Jika kalian semua ingin tetap bodoh, maka aku hanya menginginkan pertarungan agar aku bisa membantai beberapa kaisar, cukup untuk pemanasan. Tentu saja, saya bisa lebih sopan dan berterima kasih dengan cara yang berbeda, silakan pergi sebelum membuat kesalahan yang mengakibatkan kematian tanpa penguburan. Penonton tersenyum kecut setelah mendengar ini. Bagaimana ini bisa lebih sopan? Itu sungguh mengganggu dan mirip dengan menuangkan minyak ke dalam api. Keempat kaisar memiliki kilatan dingin di mata mereka. Aura mereka meletus menyebabkan dunia bergetar. Kaisar bukanlah orang yang takut. Namun, ada pula yang berhati-hati dan menilai diri sendiri serta musuhnya. Namun ketika harus mendorong atau mendorong, mereka tidak akan mundur. Inilah yang terjadi pada Sentinel saat ini. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan monster seperti otoritas surga, mereka juga tidak bisa ditindas. Gaya Kaisar adalah tidak pernah panik atau menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saat ini, mereka tidak dapat mengetahui kekuatan Li Qiye sehingga diperlukan kehati-hatian. Ini tidak berarti bahwa mereka takut ketika rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Nada yang besar sekali. Sebuah suara dingin menyela pembicaraan saat ini. Sebuah sepertinya datang perlahan dari Cakrawala. Tentu saja, ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam satu detik, semuanya berakhir di sana. Selanjutnya, ia sudah hadir di alam pembohong. Ia diseret oleh banjir 9 naga, berwarna hitam dan besar. Sisik mereka memiliki kilau logam. Naga ini berbeda dengan naga pada umumnya karena tanduknya menyerupai tanduk. Mereka terbang dengan tenang, hampir tanpa suara, namun masih cukup untuk menempuh jarak bermil-mil di langit. Di kereta itu ada seorang lelaki tua berpakaian sutra bersulam. Dia tidak memiliki aura yang menakutkan tetapi wajahnya tajam dan tanpa emosi. Orang-orang akan bergidik ketakutan setelah melihat wajahnya. Saat dia membuka matanya, dia bisa menyebabkan seluruh dunia meledak menjadi abu. Orang-orang yang tertangkap di dalamnya meledak menjadi kabut darah tanpa sempat berteriak. Dia tidak berusaha untuk menahan destruktifnya sama sekali, membiarkan penonton terbunuh dalam pertunjukan tersebut. Ini cukup mendominasi dan kejam, tidak menghargai nyawa. Oleh karena itu, para ahli lainnya tidak berani berhenti. Bahkan para dewa tertinggi pun keluar dari sana. Dia memiliki 8 teman di belakangnya dengan usia yang berbeda-beda. Yang lebih tua bahkan lebih tua darinya. Yang muda tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun. Mereka mengenakan baju besi hitam dengan kilau gelap saat menunggangi kuda jantan, tidak ada suara dalam perjalanan mereka seperti sekelompok hantu. Kedelapannya tampaknya merupakan satu kesatuan yang kohesif, 8 tubuh tetapi satu pikiran.
Mereka melewati semuanya dan sulit ditangkap seperti seekor ular yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu untuk memberikan gigitan yang fatal. Tak ada jalan keluar setelah berburu kelompok ini. Mereka akan menunggu saat terlemah mangsanya lalu menghabisinya. Kavaleri Tamedragon. Seseorang berteriak setelah melihat kelompok 9 ini. Penonton ngeri mendengar nama ini. Bahkan mereka yang memiliki latar belakang yang kuat pun bisa lolos. Misalnya, orang akan terkagum-kagum setelah melihat sekelompok kaisar. Namun ketakutan menjadi reaksi dominan setelah melihat pesanan ini. Itu jelas merupakan pasukan dewa tertinggi di murni yang paling menakutkan. Itu cukup kuat tetapi perilakunya adalah yang terburuk. Sejujurnya, ini adalah sekelompok bandit yang tidak memiliki moral. Namun, bahkan bandit pun akan mengikuti keyakinan tertentu di dunia sekuler. Para dewa tertinggi ini tidak akan memiliki semua itu. Jika sebuah klan atau individu menjadi sasaran pemanggilan ini karena mereka memiliki item tertentu, pemanggilan tersebut akan segera memulai penyergapan. Tidak masalah jika targetnya adalah seorang junior, para dewa tertinggi ini akan tetap mendominasi dan membunuh target dan keluarganya. Beberapa kaisar pernah bertengkar dengan orang sebelumnya. Namun, mereka tetap mempertahankan gaya tertentu. Misalnya melakukannya secara terang-terangan dan terbuka, tidak mengirimkan orang lain akan membalas dendam di kemudian hari. Hal ini tidak terjadi pada kekhawatiran karena mereka lebih suka bersembunyi di kegelapan sebelum melancarkan serangan fatal. Mereka tidak akan membiarkan orang tua dan yang muda dan bahkan menghancurkan semua mayat karena menyembunyikan perbuatan jahat mereka. Korban-korban mereka akan menguap begitu saja seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Bahkan garis keturunan leluhur telah dirampok oleh skuadron kejam ini. Banyak keturunan yang membenci dan takut pada mereka. Di Pure, banyak sekali yang berharap seseorang akan mengakhirinya. Tentu saja, berhati-hatilah juga memilih targetnya dengan cukup baik. Misalnya, garis keturunan-keturunan yang hanya memiliki satu kaisar atau tidak ada kaisar yang masih hidup. Mereka tidak akan berani memprovokasi kekuatan seperti Raja Perang atau Benteng Naga. Inilah alasan mengapa meskipun semua kekejaman telah mereka lakukan, mereka masih hidup dan sehat. Dewa tertinggi Tamedragon. Dewa tinggi lainnya mengirimkan kekhawatiran setelah melihat lelaki tua itu di kereta. Itu adalah naga Nether Earth dalam legenda dengan garis keturunan naga sejati. Menggunakan 9 di antaranya sebagai tunggangan. Itu terlalu berlebihan, tidak kalah dengan gaya seorang kaisar yang sama sekali. Dewa tertinggi tingkat rendah menjadi iri. Tamedragon memiliki 11 totem dan dianggap sebagai dewa terkuat dari generasi terakhir. Orang bilang hanya dewa kuno yang bisa mengalahkannya. Meskipun Tamedragon awalnya adalah bandit rendahan dan telah melakukan banyak hal keji, kekuatannya tidak perlu didiskusikan lagi. Memiliki 11 totem pasti memungkinkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Prestasinya tentu saja mengesankan dan kekayaannya mungkin lebih besar lagi karena semua merangkuman dan pembunuhan yang dilakukannya. Dunia budidaya mengikuti aturan hutan, tetapi tidak banyak master yang tidak terkendali seperti dia. Mereka yang bisa menjadi dewa tertinggi biasanya mengikuti pedoman tertentu untuk menjaga reputasi dengan baik. Misalnya, klan besar mungkin sudah tumbang namun masih memiliki banyak sumber daya. Dewa tertinggi biasa tidak akan cukup peduli dengan sumber daya ini dan menghancurkan klan demi sumber daya tersebut. Penghancuran sekte tidak akan terjadi kecuali ada penghalang yang mendasarinya. Namun hal ini tidak terjadi pada Tamedragon. Selama dia menginginkan sesuatu, dia akan menelepon sebuah klan, bahkan jika mereka pernah menjadi temannya. Ini adalah gayanya bahkan ketika dia lebih lemah. Siapa yang tahu berapa banyak sekte dan klan yang telah diselesaikannya? Sayangnya, dia hampir tidak menyadarinya karena kekuatan saat ini meskipun banyak orang yang membencinya. Bahkan kaisar biasa pun tidak bisa melawannya. Terlebih lagi, dihadirinya terdiri dari 9 dewa tertinggi. Ini cukup membuat banyak garis keturunan-keturunan kehabisan nafas. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi banyak tentangan karena pohon tertinggi menghadapi angin kencang. Oleh karena itu, mereka jarang memobilisasi dan menunjukkan diri karena takut menghadapi aliansi dari garis keturunan-keturunan leluhur lainnya. Jika para kaisar bekerja sama, maka kehancuran mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Rekan penjaga Daois, sudah lama tidak bertemu. Kereta berhenti dan dewa tertinggi menangkupkan ke arah kaisar di jarak jauh.
Kaisar hanya melirik ke arah dewa tertinggi dan mengangguk. Dia tidak mengenal dewa tertinggi dan tidak perlu terlalu ramah. Meski semua orang takut pada mereka, Sentinel juga tidak bungkuk. Apa yang salah dengan keadaan kita saat ini? Bahkan seorang junior berani menyombongkan diri dan meremehkan dunia. Membunuh Kaisar Agung juga, tindakan yang sangat berbahaya. Dewa tertinggi berkata, saya tidak bisa menonton lebih lama lagi dan saya bersedia membantu Anda menjatuhkan orang ini demi Pure, rekan penjaga Daois. Demi murni, banyak orang yang meremehkan komentar ini tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Kavaleri Tamedragon harus menjadi yang pertama dibunuh demi Pure. Tapi sekarang, dewa tertinggi berbicara seolah-olah dia memiliki moral yang tinggi. Ini adalah masalah yang cukup lucu. Masih berkicau, mata Li Qiye berkilat saat dia mengejek dewa tertinggi. Anak bodoh, murni penuh dengan tuan yang tersembunyi, bukan tempat bagimu untuk melakukan sesukamu. Dewa tertinggi segera membalas, Kaisar di Pure memiliki duri yang dapat memikul banyak sekali langit dan menguasai alam yang tak terhitung banyaknya. Menurutmu siapa yang bisa kamu banggakan, badut? Hari ini, saya akan menjadi garda depan untuk menjatuhkan Anda dan menjadi teladan bagi seluruh dunia. Seorang bandit melontarkan retorika yang benar dan mengejutkan semua orang. Kedengarannya seperti dewa tertinggi Tamedragon telah menjadi baik kembali, melepaskan pedangnya untuk menjadi seorang budak. Mulut kotor pantas ditampar, Li Qiye mengucapkannya dengan dingin. Telapak tangan raksasa datang dari kedalaman alam liar dan langsung menuju ke wajah dewa tertinggi. Sungguh hubungan intim. Dewa tertinggi berteriak dan menciptakan perisai yang dimurnikan dari bintang-bintang untuk menghentikan telapak tangan. Ledakan, perisai surgawi ini langsung runtuh dan telapak tangan terus mengarah ke wajahnya. Dia terkejut dan berusaha menghindar. Sayangnya, telapak tangan telah melampaui batas waktu dan tidak ada jalan keluar terlepas dari lokasi seseorang. Ia bisa melintasi tahun-tahun tanpa akhir dengan kecepatan yang tidak dapat dihindari. Bam! Tamparan tanpa ampun menimpa dewa tertinggi. Meski tubuhnya memegang baja, darah masih menetes di sudut lehernya. Dia memang tangguh. Tamparan ini sebenarnya tidak memecahkan masalah. Jika itu adalah dewa tertinggi lainnya, kepalanya akan meledak seperti semangka. Namun demikian, dewa tertinggi dengan 11 totem baru saja ditampilkan di depan umum. Ini cukup mengejutkan. Verces melakukan persistensi apa yang dia katakan. Beberapa orang benar-benar ingin mengatakan bahwa dalam hal gaya mendominasi, mereka menganggap Verces adalah yang terbaik dan bahkan akan jatuh dengan kagum. Banyak yang merasa senang dengan mengumumkannya karena mereka membenci Tamedragon. Faktanya, beberapa dari klan mereka dihancurkan olehnya tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena dia terlalu kuat. Jadi sekarang, mereka merasa sangat gembira karena dia telah menemukan jodohnya. Ekspresi dewa tertinggi berubah menjadi tidak sedap dipandang setelah penghinaan umum di depan ini. Dia segera menyeka darah di dekat bibirnya dan kembali tenang. Dia berbicara, rekan penjaga Daois, penjahat ini cukup ganas. Jika Anda atau saya bertarung sendirian, saya khawatir kami tidak akan bisa menangkapnya. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan kelompok kita untuk membunuh atau tentu saja? Tamparan itu membuat dewa tertinggi khawatir akan kekuatan lawannya. Itu sebabnya dia ingin bekerja sama dengan Sentinel untuk menjatuhkan Li Qiye. Penonton menganggap suatu hal yang mengerikan. Hanya salah satu kelompok saja sudah cukup memusingkan. Keduanya bekerja sama akan sangat menakutkan. 4 kaisar dan 9 dewa tertinggi akan menjadi pasukan yang cukup besar, pasukan yang bisa menguasai seluruh dunia. Kaisar Iblis Panah Penjaga merenung dalam diam. Mereka tidak menyukai Tamedragon dan teman-temannya tetapi Li Qiye baru saja menjelaskan betapa kuatnya dia. Berjuang sendirian tentu saja tidak ada harapan. Namun, bekerja sama akan menghasilkan persahabatan yang hebat. Mungkin mereka punya kesempatan untuk menggambarkan Li Qiye. Kalau begitu, berkumpullah supaya aku tidak membuang banyak waktu. Li Qiye berkata dengan santai dan menyela renungan sang kaisar. Semua orang mendengarnya. Mereka menyadari keraguan-raguan kaisar. Orang yang berakal sehat manapun tidak akan ingin melawan kedua kelompok tersebut pada saat yang sama, tetapi Li Qiye pasti memprovokasi kaisar dengan membuat pernyataan itu. Baiklah, kalau begitu kita akan menangkapnya bersama. Pada akhirnya, kaisar keempat mengambil keputusan bersama. Persis seperti itu, aliansi yang mengesankan terbentuk dalam hitungan detik.
Aliansi yang baru terbentuk membuat ngeri para penonton dan membuat mereka kehabisan napas. Kamu ingin bertarung? Kami akan mengantarmu. Seluruh tubuh Sentri Arrow menjadi gemerlap dengan grand daunnya yang melonjak, tidak ada yang bisa meremehkan seorang kaisar. Pada akhirnya, sebagian besar kaisar tidak takut menghadapi masalah dan akan berjuang sampai akhir. Ledakan. Li Qiye memegang tangannya dan sebuah jalan besar didirikan dari alam liar hingga ke medan perang saat ini. Saya siap bertarung kapanpun. Li Qiye berkata, namun, saya akan berbelas kasih dan mengingatkan semua orang lagi bahwa belum terlambat untuk lari jika Anda ingin tetap hidup. Jadilah anak baik mulai sekarang atau jadilah pengorbananku. Komentar Li Qiye menjengkelkan, terlepas dari apakah itu karena kebaikan atau sengaja provokatif, tidak ada seorang pun yang mampu menelan amarah ini. Terutama orang-orang dengan status tinggi seperti kaisar. Meski begitu, jalan menuju alam liar masih membuat para kaisar ragu. Bagaimanapun, ini bukan markas mereka. Mungkin Li Qiye sudah menyiapkan jebakan di sana untuk mereka. Hah, sudah terlambat bagimu untuk mengubah pikiranmu sekarang. Dewa tinggi Tamedragon bersinar, meremehkan para kaisar dan bahkan membunuh satu kaisar. Semua kejahatan Anda tidak bisa dimaafkan. Hari ini, kavaleri dan sentinel Tamedragon kami tidak akan pergi sampai kami memenggal kepalamu, tidak ada yang salah antara para kaisar dan kami para dewa tertinggi juga tidak goyah. Kita akan bertarung bersama sampai akhir. Dia ingin mengikat sentinel dengan kavaleri mereka. Di matanya, Li Qiye telah membunuh terlalu banyak keturunan dan murid mereka. Mengingat sifat ganas mereka, tidak ada yang bisa membiarkan hal ini terjadi tanpa membunuh Li Qiye. Jadi sekarang, mereka perlu mengikat sentinel ke dalam perang mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membentuk aliansi ini. Tidak perlu munafik, bandit tidak peduli apa yang terjadi, jangan berpikir untuk meninggalkan alam pembohong hidup-hidup karena aku membutuhkan pengorbanan. Li Qiye memegang leng bajunya dan menyatakan, pada saat ini, penonton akan lebih terkejut jika Li Qiye tidak bertindak terlalu mendominasi. Ekspresi dewa tertinggi menjadi gelap, kegelapan bintang-bintang dan meredupkan Dao. Auranya menjadi menindas dan tidak menyenangkan sehingga membuat banyak orang kecewa. Junior, teruslah bersikap sombong. Aku akan berada di sana untuk membunuhmu. Dewa tertinggi yang galak menangkupkannya ke arah Sentri Arrow dan berkata, Saudara Sentri, kami para dewa tertinggi akan terus maju. Tak satu pun dari kita yang membiarkan Junior menginjak-injak kita seperti ini. Bahkan jika kepala kita jatuh ke tanah, itu akan terjadi setelah pertempuran berdarah. Dengan itu, dia dan 8 dewa tertinggi lainnya berjalan di jalur Li Qiye untuk mencapai kedalaman alam liar. Komentarnya dimaksudkan untuk menyemangati para kaisar. Dia cukup cerdas untuk mencegah sekutunya mundur tanpa kehilangan muka. Sekarang, semua mata tertuju pada 4 kaisar. Sekarang terserah mereka apakah akan bertarung atau tidak. Kaisar Iblis Panah Penjaga menatap kaisar ketiga untuk melihat pendapat mereka. Salah satu dari mereka menjawab, Grand Dao penuh dengan kesulitan dan kemalangan, tidak perlu takut, itu hanya kematian. 2 kaisar lainnya mengangguk setuju. Baiklah, rekan Daois Li, sampai mati. Sentri Arrow akhirnya berteriak dengan matanya yang berkedip seolah-olah dia sedang menguasai seluruh dunia. Dia melangkah di jalan setapak dengan aura melonjaknya. 3 kaisar lainnya mengikuti tepat di belakangnya. Sedang terjadi. Seseorang yang datang setelah melihat sentinel ikut serta. Pada akhirnya, banyak orang tidak terkejut melihat pilihan kaisar. Kata-kata yang diambil Li Qiye terlalu berlebihan untuk diterima. Jika sentinel menyetujuinya, maka mereka harus menyelipkan ekornya di antara kedua kaki mereka selamanya, seperti yang dikatakan Li Qiye sebelumnya. Akibatnya, mereka akan kehilangan semua prestise mereka. Jadi, ini bukan lagi tentang balas dendam Kaisar Langit Wildat. Sentinel tidak punya pilihan selain bertarung sampai akhir melawan Li Qiye. Dalam arti tertentu, nasib mereka telah ditentukan saat mereka memilih datang ke alam pembohong untuk membalas dendam. Di kedalaman alam pembohong, Li Qiye masih bersinar dengan cahaya abadi. Itu telah menghilangkan kabut dan kabut di dunia ini, memungkinkan semua orang melihat dengan jelas medan perang. 4 kaisar dan 9 dewa tertinggi mengepung Li Qiye untuk mendapatkan posisi paling menguntungkan untuk serangan fatal tersebut. Semuanya berpengalaman dan cukup kuat sehingga mereka dapat
Segera menemukan tempat yang tepat, tidak diperlukan komunikasi di antara mereka karena semuanya sudah dipahami secara implisit. Para ahli biasa tidak bisa membandingkannya dengan mereka dalam hal ini. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan paling berkesan di generasi ini. Sudah lama sekali sejak skala terakhir di Pure. Keempat kaisar dengan cermat mengamati daerah itu. Mereka dapat merasakan bahwa momentum besar telah terjadi di sini, namun mereka tidak dapat menganalisisnya secara langsung. Namun demikian, mereka yakin bahwa hal itu tidak dimaksudkan untuk menghentikan mereka melarikan diri atau membunuh mereka. Singkatnya, apapun yang ada di sini tidak dimaksudkan untuk mereka. Hal ini membingungkan seluruh kelompok. Mata Tame Dragon High God juga bersinar. Dia juga bisa melihat momentum di sini tetapi dia sampai pada kesimpulan yang sama seperti para kaisar. Li Qiye memberi mereka waktu untuk melihat-lihat. Dia duduk di sana dengan tenang tanpa terburu-buru. Jangan khawatir, kalian semua belum berada pada level yang memerlukan persiapan dariku, tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Li Qiye dengan santai tersenyum. Siapapun akan muntah darah setelah mendengar ini. Menyebut dewa tertinggi dan kaisar sebagai ayam. Tidak ada orang lain yang mampu melontarkan komentar keterlaluan seperti itu. Mata penjaga Arrow dan Tame Dragon saling menatap. Jelas, mereka berdua ingin pihak lain menyerang lebih dulu. Yang mulia, hukum Anda tidak ada ikatannya selain memiliki kehendak surga yang tak terpecahkan. Adik kecil ini akan mengawasimu. Kami berada di situasi yang sama sekarang dan membutuhkan serangan dan perlindungan, kata Tame Dragon. Dia ingin Sentinel menjadi yang pertama sementara kelompoknya menunggu kesempatan yang lebih baik. Para kaisar saling mengangguk. Mereka sudah berada di medan perang, tidak ada ringkasan. Hanya masalah waktu sebelum mereka harus bertarung. Mereka juga tidak takut kepada dewa tertinggi mengambil keuntungan dari situasi ini, tidak ada yang akan meninggalkan medan perang ini dengan mudah. Hanya darah yang tersisa. Rekan Daois Li, kami 4 saudara ingin melihat Grand Dao tertinggi Anda. Penjaga Arrow melangkah maju dan berbicara dengan cara yang menguntungkan. Temperamennya masih benar, tidak seperti Wildad Heaven Emperor. Sayang sekali, saya yakin tidak mudah menjadi seorang kaisar. Tapi sekarang, kalian semua sedang berjalan menuju gerbang neraka. Li Qiye menenangkan dan berkata, rekan Daois Li, bersiaplah. Raja abadi yang berbeda berkata dengan dingin. Ledakan, kehendak surga dan senjata mereka muncul. Aura tak terkalahkan dari 4 kaisar melanda dunia. Makhluk lain hanyalah setitik debu di hadapan mereka. 3 kaisar mengungkapkan 3 surat wasiat mereka masing-masing sementara Sentri Arrow memiliki 5 surat wasiat. 14 surat wasiat hadir pada saat yang sama, menyebabkan orang lain gemetar di hadapan kekuatan mereka. Faktanya, para dewa tertinggi di sini juga menahan nafas. Meskipun ke-14 surat wasiat itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka tetap berhati-hati. Totem tidak sebanding dengan kehendak surga. Ini adalah gambaran terbesar antara dewa tertinggi dan seorang kaisar. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dibuat berdasarkan hukum prestasi atau harta karun. Maumu, Li Qiye tertawa kecil sambil masih duduk di sana. Dengan gebrakan, bab kematiannya muncul. Ia keluar terbang dan menelan seluruh alam pembohong. Selanjutnya, ia membubuhkan tandanya di tanah dan energi kematian memenuhi tempat itu. Saat ini, Li Qiye masih diselimuti oleh cahaya abadi. Namun, karena kehadiran energi mematikan ini, dia tampak seperti penai dari celah neraka, siap menyambut nyawa. Musuhnya berdengung. Segel kematian muncul di mana-mana dalam bentuk garis berpotongan. Energi kematian yang sangat besar ini meresap ke seluruh tempat. Saat ini, alam pembohong menjadi zona kematian. Jumlah energi kematian yang dimiliki Li Qiye tidak nyata dan dapat menjangkau seluruh penjuru dunia, memungkinkan dia untuk mendukung penghidupan kembali makhluk apapun, terlepas dari kekuatan mereka. Gemuruh. Seluruh area berguncang satu kali dengan pasir beterbangan kemana-mana. Tanah tiba-tiba akan naik seolah-olah makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya ingin merangkak keluar dari pengaruh energi kematian. Sayangnya, tanpa memanggil bab kematian, mereka tidak bisa keluar. Zas. Dalam sepersekian detik ini, segala sesuatunya muncul ke 4 arah. Di sebelah selatan ada seekor babi kecil seukuran baskom cuci muka. Warnanya merah muda dengan tanda di sekeliling tubuhnya. Telinganya sangat besar, hampir menutupi sebagian tubuhnya.
Ada juga tanduk yang tumbuh di dahi dengan cahaya suci. Babi ini sangat lucu, tidak ganas sama sekali. Dari sisi barat, keluarlah makhluk menyerupai belalang sembah. Seluruh tubuhnya terpisah dan melayang di udara, namun tetap terhubung menjadi satu. Ini mirip dengan tampilan boneka yang dihubungkan dengan tali tak kasat mata. Di sisi utara muncul seekor banteng yang kokoh, contoh kekuatan fisik. Sayangnya, saat keluar, terdengar suara gemerisik pasir karena tubuhnya sebenarnya terbuat dari pasir. Beberapa titik kadang-kadang jatuh. Terakhir, makhluk terakhir berada di sebelah timur, seekor serangga kecil hanya seukuran telapak tangan dengan corak hijau. Ia cukup gemuk dengan banyak kantong berdaging seperti ulat yang kelebihan berat badan. Energi Li Qiye begitu kuat hingga ke titik di mana makhluk-makhluk ini muncul dalam keadaan hidup dan bukannya menjadi kerangka. Mereka langsung meluncur ke depan Li Qiye dan menghadapi 4 kaisar. Biarkan itu menjadi pemanasanmu. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapinya, maka kamu tidak layak untuk waktuku. Li Qiye duduk di sana dan menyatakan. Semua orang tercengang mendengarnya. 2 serangga, 1 babi, dan 1 banteng untuk menghadapi 4 kaisar. Itu terlalu tidak masuk akal. Di luar banteng, tidak ada satupun dari hal-hal ini yang tampak kuat sama sekali. Kaisar mungkin bisa menghancurkan mereka dengan 1 langkah. Namun, kaisar keempat tidak menganut keyakinan ini. Meskipun kehadirannya tidak menakutkan, intuisi memberitahu para kaisar bahwa makhluk mati ini cukup menakutkan. Terlebih lagi, bahkan orang-orang yang berpengetahuan luas pun belum pernah melihat makhluk mati ini sebelumnya dan tidak tahu asal-usul-usulnya. Rekan Daois, apa itu? Sentri Aro menatap monster keempat itu dengan hati-hati dan masih berbicara dengan cara yang elegan. Mereka dikenal sebagai 4 binatang dan salah satunya menghancurkan suatu zaman. Li Qiye tersenyum dan berkata, mereka mengendalikan 4 kekuatan yang berbeda. Li Qiye biasanya membalas dengan cara yang sama seperti musuh-musuhnya. Jika mereka sopan, dia juga akan melakukannya. Jika mereka kasar, dia akan menjadi lebih kasar. Arogan, dia akan mengalahkan mereka di departemen itu. Babi bertanduk kecil itu bertanggung jawab atas kekuatan. Belalang sembah bertanggung jawab atas ruang. Banteng itu bertanggung jawab atas keyakinan. Li Qiye memperkenalkan mereka dengan sikap dingin, adapun aturan itu, ia adalah penguasa ruang angkasa dan pemimpin kelompok ini, jauh lebih kuat dari 3 lainnya. Mereka tidak akan lebih lemah dari kaisar. Kedengarannya seperti Li Qiye sedang berbicara dengan seorang teman lama, bukan musuh bebuyutan. Tentu saja, kaisar memiliki gayanya sendiri dan dia memiliki gaya uniknya sendiri. Yang pertama menghadapi kesulitan sebelum mencapai level mereka, jadi seseorang yang memahami seperti Wildad pada dasarnya adalah 1 di antara sejuta. Setelah mendengar perkenalannya, penonton masih belum melihat betapa kuatnya mereka. Banteng itu terlihat mengesankan tetapi masih terbuat dari pasir. Hanya 1 sentuhan saja akan membuatnya hancur. 4 binatang, lebih seperti 4 hewan peliharaan. Namun, kaisar tetap berhati-hati. Dewa tertinggi Tamedragon merasakan hal yang sama. Para ahli di level mereka dapat mendeteksi tingkat kekuatan secara umum. Saya akan mulai. Sentri Aro langsung memilih lawannya, ulat, yang terkuat dari keempatnya. 3 lainnya mengukur kekuatan mereka sendiri melawan monster yang tersisa dan memilih musuh mereka. Seperti yang dikatakan Li Qiye, jika mereka tidak bisa mengalahkan keempat makhluk ini, mereka tidak akan bisa mencapainya. Berdebar. Seorang kaisar mengambil langkah maju dan sebuah baju besi secara otomatis melilitnya. Dia menjadi sangat agung dan berotot seperti pilar batu giok atau gunung emas. Dia memilih untuk melawan belalang sembah sehingga langkah pertama dilakukan untuk menutup area spasial di sekitarnya. Berdengung. Selanjutnya, wilayah spasial ini berubah menjadi badai dimensional yang mengerikan dengan banyak lapisan yang saling runtuh. Dalam sepersekian detik ini, kaisar dan belalang sembah menghilang. Mereka melakukan perjuangan mereka ke bidang spasial yang berbeda. Ayo pergi. Kaisar Agung yang memilih babi itu meraung. Dia mengeluarkan perisai langit dan menghantam ke depan dengan kekuatan yang luar biasa tepat ke arah babi itu. Ini cukup untuk menerobos segala hal. Bahkan tembok dewa pun akan runtuh berkeping-keping. Namun, babi itu hanya memukulnya dengan tanduknya. Gemuruh. Baik perisai maupun kaisar terbang ke puncak di wilayah tersebut. Semua orang lengah.
Kaisar berkehendak tiga terpesona oleh seekor babi kecil. Ledakan. Kaisar penggalian keluar dari tumpukan puing. Dia baik-baik saja karena dia memiliki tubuh logam. Membanting puncak-puncak itu tidak banyak mempengaruhinya. Dalam sepersekian detik, bayi kecil itu sudah muncul di hadapannya. Ia tidak memiliki momen yang sia-sia, hanya menggunakan klaksonnya untuk melawannya. Kekuatannya adalah kekuatan sehingga hanya sedikit sentuhan tanduknya yang bisa menembus bumi. Ini adalah kekuatan fisik yang besarnya tak terlukiskan. Mengaktifkan, kaisar ini mengubah keinginan ketiganya menjadi tembok dewa, yang mampu memaksakan segalanya. Kekuatan keinginan yang agung sepertinya tak ada habisnya bagi semua kaisar. Inilah sumber yang memberdayakan mereka. Bang! Klakson itu terbanting ke dinding. Kaisar masih terhuyung mundur beberapa langkah meski mendapat perlindungan wasiat. Hal ini menunjukkan kekuatan babi dan kekuatan kehendak surga. Sebelumnya, perisai langit langsung hancur tetapi keinginannya baik-baik saja, tidak ada yang lebih berharga dan kuat dari keinginan seorang kaisar ini. Mati, kaisar membalas dengan serangan lain yang dipicu oleh seni kekuasaan. Tangannya berubah menjadi kapak yang perkasa dan tertutup babi secara vertikal. Babi itu mencicit dan langsung berlari ke arah kapak. Hanya dalam waktu singkat, keduanya berimbang. Kaisar mengarahkannya pada banteng pasir sementara binatang itu berdiri di sana tanpa bergerak seperti patung. Pergi! Kaisar meraung dan menguji udara dengan satu pukulan jari. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mencoba menghindar. Yang mengejutkannya, serangan itu dengan mudah mendarat pada binatang itu. Menabrak, itu memang terbuat dari butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terkena serangan itu, ia langsung roboh. Sayangnya, ekspresi kaisar langsung berubah. Bintik-bintik ini memancarkan tanda terang yang tak terhitung banyaknya yang masing-masing berisi dao. Setiap orang melihat hal berbeda di dalam rune ini. Misalnya, jika seseorang memiliki ajaran Buddha di dalam hatinya, mereka akan melihat seorang Buddha suci bermeditasi dan mendengar lagunya yang membimbing orang lain menuju keselamatan. Jika seseorang serakah, maka rune ini akan terlihat seperti harta karun dalam mimpi mereka, manual, artefak, dan logam abadi yang didambakan. Kaisar yang terkejut langsung duduk bersila di tanah sambil menikmati mantra. Mantra-mantra ini berubah menjadi Grand Dao tertinggi sementara tiga wasiat turun untuk melindunginya. Dia menjernihkan pikirannya untuk melindungi hati daunnya. Banteng itu memiliki kekuatan keyakinan. Itu tidak memiliki potensi ofensif karena hanya perlu mengubah seseorang. Itu bisa mengabulkan permintaan dengan rune yang mempengaruhi hati seseorang. Di bawah pengaruh ini, jika seseorang gagal melawan, maka mereka akan berubah menjadi penyembah banteng. Tentu saja tidak semua penonton mendapatkan hal ini. Mereka bertanya-tanya mengapa kaisar menganggap hal ini begitu serius. Untuk menguasai memahami situasi sulit ini, jika kaisar menggunakan kekerasan, itu hanya akan mengakhiri kemungkinan gagal jantung daunnya. Ini akan berakhir sangat buruk, akibatnya saja bisa menjadi bayangan yang tak terhapuskan dalam pikiran mereka. Itu sebabnya dia menggunakan wasiatnya sebagai perlindungan untuk menghentikan dirinya menjadi seorang yang beribadah. Rupanya ini adalah pertarungan yang paling damai, namun sebenarnya yang paling berbahaya. Jika kaisar lain kalah, mereka masih bisa bertahan dengan kerugian minimal. Namun, kekalahannya berarti kehilangan segalanya. Yang terakhir bertarung adalah anggota sentinel terkuat, Kaisar Iblis Panah Penjaga. Matanya terfokus pada monster ulat gemuk ini. Ia berbaring di sana dengan malas, tampak putus asa. Orang akan bertanya-tanya apakah satu hentakan saja sudah cukup untuk meratakannya seluruhnya. Meski begitu, Sentri Arrow menunggu dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan senjatanya, sebuah anak panah kecil dengan tali merah yang diikatkan di ujungnya. Penonton bergidik karena ini adalah senjata terkuatnya. Rumor mengatakan bahwa itu juga satu-satunya miliknya, dia tidak membutuhkan yang lain. Singkatnya, panah ini cukup menakutkan dan dapat membunuh orang tanpa terdeteksi dengan jangkauan yang sangat luas. Dewa tertinggi pernah dibunuh olehnya tanpa melihatnya sekilas. Dia akhirnya mengambil tindakan. Suara membaik. Anak panah itu lepas dari tangan dengan kecepatan sempurna. Semua orang merasa mereka telah berumur 10 tahun karena kecepatan panah ini yang melebihi waktu. Ini mungkin 10 tahun ke depan sekarang. Namun selama ilusi ini, pemandangan di depannya masih sama.
Mereka tidak bertambah tua dan melihat kaisar berdiri di sana dengan anak panah yang masih di tangan. Apa yang sedang terjadi? Orang mengira mereka sedang melihat sesuatu. Dengan ekspresi serius, kaisar menggunakan 5 wasiatnya untuk melindungi dirinya. Suara membaik. Anak panah itu melesat lagi dengan kecepatan yang melampaui kemampuan visual. Bahkan dewa tertinggi dengan 6 totem tidak dapat melihat bagaimana dia menembakkannya atau jejak anak panahnya. Meski begitu, mereka jelas merasakan waktu berlalu lebih cepat. Kali ini 100 tahun. Berdengung. Ketika orang-orang sadar kembali, hal yang sama masih terjadi. Anak panah itu masih ada di tangannya sementara ulat itu berada di sana, merasa bosan. Apa-apaan? Apa aku hanya melihat sesuatu? Yang pertama adalah 10 tahun sedangkan yang kedua adalah 100 tahun, tetapi tidak ada yang benar-benar terjadi. Tidak, kamu tidak melihat sesuatu. Dewa tertinggi berbicara dengan ekspresi tegas, ini adalah pertarungan sementara, mereka tidak berada dalam domain kita. Saat ini, melainkan dalam lingkup temporal yang unik. Kaisar ingin menerobos wilayah serangga temporal untuk membunuh, tetapi dia belum mampu melakukannya setelah 2 kali mencoba. Dia dengan lembut menghela nafas setelah menyatakan ini. Meskipun ia memiliki 6 totem, ia hanya bisa menyentuh permukaan kekuatan waktu. Dia pasti sudah kalah sejak lama saat melawan ulat ini. Sebaliknya, Kaisar mampu menstabilkan lingkungan temporalnya selama 2 pertukaran terakhir. Ini sudah cukup menakjubkan. Kaisar yang lebih lemah akan kehilangan kendali atas waktunya sendiri ketika mencoba menyerang wilayah temporal ulat tersebut. Ledakan. Untuk sementara, Raja Abadi yang berjuang melawan belalang berhasil keluar dari dimensi khusus. Binatang itu berada tepat di belakangnya. Keduanya kembali ke ruang utama ini dan menciptakan badai spasial besar-besaran. Banyak bintang menghilang seketika sejak tersedot ke dalam badai ini. Mereka juga kehilangan kendali dan sekali lagi dibuang ke kedalaman dimensi yang berbeda. Semua orang ketakutan. Jika badai spasial ini terjadi di sekte atau kerajaan mereka sendiri, semua makhluk hidup dan wilayah akan langsung hancur, tidak peduli seberapa besar wilayah mereka. Tujuannya adalah dimensi yang dalam. Bahkan dewa tertinggi tingkat rendah pun akan kesulitan untuk kembali. Hanya seorang kaisar dengan 3 surat wasiat ke atas yang dapat kembali dalam waktu singkat seperti sebelumnya. Orang lain mungkin akan menjadi mayat kering di dimensi itu. Gemuruh. Di lokasi lain yang jauh, Kaisar Agung dan Babi sedang membinasakan bumi. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan fisik mereka yang luar biasa untuk bertarung satu sama lain. Kaisar menggunakan sungai galaksi sebagai cambuk sementara Babi terus menggunakan tanduknya. Setiap dorongan bisa menembus segalanya. Itu sebenarnya mendorong Kaisar terbang. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar berada dalam posisi yang dirugikan. Dia akan terluka parah saat ini jika bukan karena kehendak surga yang melindunginya. Berdengung, Kaisar yang melawan pertarungan banteng pasir menjadi redup. Di sisi lain, Rune menjadi semakin cemerlang. Jelas sekali bahwa hati Dao Kaisar telah dipengaruhi secara langsung oleh binatang itu. Ini bahkan lebih serius daripada menghancurkan tubuhnya. Untungnya, 3 surat wasiat yang melindunginya menjadi lebih cerah. Dengan satu dengungan, auranya sekali lagi menyala. Surat wasiat ini memiliki efek yang tak terukur pada saat paling berbahaya, memberikan kekuatan yang cukup untuk melindungi jantung Dao-nya. Sangat menakutkan, bahkan seorang kaisar pun mempengaruhi. Dewa tertinggi yang memahami situasi menjadi terkejut. Hati Dao seorang kaisar tak dilawan dan kokoh, tetapi kaisar ini masih tergerak oleh kekuatan keyakinan banteng pasir. Pada saat yang sama, ia menjadi iri karena peran kehendak surga yang sangat membantu saat ini, bahkan sampai menyelamatkan nyawa kaisar. Totem tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka membawa Grand Dao dan memikul istana nasib para dewa tertinggi, totem pada dasarnya lebih rendah dari kehendak surga. Hanya memiliki 1 atau 2 totem lagi tidak cukup untuk menutupi kekurangan ini. Keempat kaisar tidak memiliki keunggulan dalam berperang melawan 4 binatang. Faktanya, beberapa kaisar bahkan berada dalam posisi yang dirugikan. Ini bukanlah situasi yang baik bagi mereka karena mereka bahkan belum menyentuh Li Qiye sebelum ditekan. Penonton tercengang melihat kaisar kalah di awal. Ditambah lagi, Li Qiye sendiri sebenarnya belum melakukan apapun sejak awal. Suara membaik. Tiba-tiba, sinar dingin dan tajam mengarah langsung ke tenggorokan Li Qiye. Ia lemah dengan kecepatan ekstrim, mampu menembus bintang untuk memberikan pukulan fatal.
Itu mirip dengan jarum beracun yang ditembakkan dari bayang-bayang terhadap lawan yang tidak sadar. Bahkan dewa tertinggi dengan 8 atau 10 totem menjadi serius setelah melihat penyergapan ini. Itu jelas merupakan langkah yang pasti mematikan. Muncul, muncul, muncul. Sinar itu menembus berbagai dimensi, meninggalkan lubang-lubang kecil. Itu menjadi lebih lemah setelah benar-benar sampai ke tenggorokannya sehingga dia dengan mudah menggenggamnya dengan 2 jari. Mereka yang cukup kuat dapat mengetahui bahwa penyergapan ini harus melewati banyak dimensi sebelum mencapai ruang Li Qiye. Perpindahan ruang, meskipun dia tampak begitu dekat, dia telah berpindah banyak dimensi dalam sekejap mata. Sinar itu perlu menembus semua dimensi ini sebelum mencapainya. Seekor anjing tidak akan mengubah nasib bahkan setelah menjadi dewa. Seorang bandit akan tetap menjadi bandit bahkan setelah menjadi dewa tertinggi dengan 11 kehendak. Ungkapan-ungkapan ini sepertinya menggambarkan diri Anda. Li Qiye dengan tenang menghentikan sinarnya dan mengucapkannya dengan dingin. Penyergap itu secara alami adalah dewa tertinggi Tame Dragon. Dia tidak senang dengan Li Qiye yang disejajarkan dengan dirinya dan seekor anjing. Dia hanya ingin mencoba melakukan penyergapan sementara perhatian Li Qiye terganggu. Faktanya, dia sama sekali tidak menyangka hal itu akan berhasil. Masuk akal jika beberapa orang tidak akan pernah menjadi kaisar. Seorang kaisar bisa menjadi kejam, tanpa emosi, tetapi tidak pernah tercela. Li Qiye menembakkan sinar itu dan matanya bersinar dengan maksud lain. Berdengung, untaian cahaya suci muncul di seluruh alam liar dan mulai berkumpul di langit. Semakin banyak yang keluar seperti aliran sungai yang mengapung ke lautan dalam proses yang megah. Ingatlah bahwa kematian dan kegelapan adalah kesamaan utama di alam pembohong. Tempat ini telah dituai selama beberapa generasi sehingga darah meresap ke dalam tanah. Bahkan langit dipenuhi kabut darah. Sayangnya, pancaran sinar matahari ini seolah memberi harapan pada tempat itu. Tampaknya telah terkubur di lokasi terdalam pada zaman ini. Isinya perjuangan dan harapan akan keberadaan yang tak terhitung banyaknya. Untaian di sana, pembaruan harapan, akan membawa terang bagi semua. Alam pembohong menjadi sunyi, jiwa-jiwa yang meratap dan hantu-hantu yang terjebak di sungai waktu menjadi tenang. Cahaya itu menghilangkan kecerahan mereka dan menenangkan sepanjang zaman. Di bawah tanah, beberapa penguasaan kegelapan dirampok dari tidurnya oleh cahaya suci di langit. Mata mereka menjadi serius sebagai respons karena mereka tahu siapa cahaya itu. Itu hampir mengakhiri masa kelam mereka dengan berakhirnya seluruh dunia. Sayangnya, orang ini masih gagal. Cahayanya terkubur jauh di bawah tanah tetapi hari ini, untaian ini muncul lagi. Tuan-tuan ini merasakan ketakutan. Berdengung. Detik berikutnya, semua cahaya berkumpul di tubuh Li Qiye. 2 sayap muncul di belakangnya. Mereka seputih salju tanpa cacat sedikit pun seolah-olah mereka adalah benda paling murni di dunia ini. Sepasang sayap mengepak dan dengan mudah menghancurkan dimensi di keberlangsungan. Li Qiye mengambil satu langkah untuk kembali ke ruang utama. Seluruh keberadaannya suci tiada taranya, tidak ada benda kotor yang bisa disentuhnya, semua kejahatan akan langsung terlihat di hadapannya. Dia adalah penguasa suci yang melambangkan cahaya dan harapan. Banyak penonton yang berlutut di tanah karena rasa hormat yang datang dari hati. Ini adalah seorang santa tertinggi yang menghilangkan semua kegelapan. Mulai formasi. Tame Dragon terperanjat dan bergidik setelah melihat kekuatan suci ini. Itu benar-benar musuh bebuyutan orang-orang seperti mereka. Gemuruh. Ke-9 dewa tertinggi melepaskan totem mereka. Energi kekacauan mengalir seperti lautan. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Banyak penonton yang belum pernah melihat 9 dewa tertinggi bekerja bersama seperti ini seumur hidup mereka. Ledakan. Formasi itu dibentuk dengan tergesa-gesa. Dewa-dewa ini sudah saling kenal sejak lama dan sudah cukup sering bertengkar bersama. Tim kerja mereka sungguh sempurna. Totem-totem itu melayang di atas formasi besar ini dengan cara yang mempesona. Detik berikutnya, ke-9-nya menghilang dan digantikan oleh monster raksasa. Terlihat seperti skarab atau kumbang dengan karapas tebal di atasnya, nampaknya mampu memanggul seluruh pemandangan. Gemuruh. Makhluk ini dengan mudah menginjak-injak puncak setelah bangun tidur. Ia bahkan bisa menyebarkan bintang-bintang dari langit dengan sedikit sentuhan. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri setelah melihat makhluk ini. Serangga pencakar langit kavaleri Tame Dragon.
Mereka menggunakan formasi ini untuk menggarisbawahi keturunan Kaisar Agung saat itu. Ini adalah salah satu kartu sebagai penyedia, mengandalkan totem mereka untuk membuat formasi ini. Ia memiliki potensi konservasi yang sangat besar. Seseorang harus menerobos totemnya sebelum menjatuhkan serangga ini. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena menerobos totem dewa pada dasarnya sama dengan membunuh dewa. Formasi serangga ini juga memiliki rekor pertempuran yang cukup baik setelah menghancurkan banyak tanah leluhur dari kekuatan besar. Sumber daya generasi dan berkah dari orang bijak semuanya terinjak-injak, meninggalkan banyak orang tanpa rumah. Seperti disebutkan sebelumnya, ia bahkan merobohkan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung dan melemparkannya ke langit. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa sengitnya hal itu hanya dari kisah ini. Oleh karena itu, para ahli merasa cemas. Beberapa orang merasakan kebencian yang mendalam saat ketakutan karena mereka pernah menjadi korban formasi ini di masa lalu. Biarkan orang celaka diadili dengan cahaya suci. Li Qiye melirik serangga raksasa ini dan berkata, "Gemuruh." Dunia berguncang saat serangga itu berlari menuju Li Qiye. Meski ukurannya sangat besar, namun kelincahannya tetap luar biasa seperti bintang jatuh dengan momentum menghancurkan gunung. Ia mengangkat taringnya yang tajam langsung ke arah Li Qiye. Ruang utama langsung runtuh karena gerakan khusus ini. Namun, dia dengan acuh tak acuh mengepakkan sayapnya ke depan dan meniup serangga itu terbang keluar dari alam pembohong, menciptakan kawah besar. Ledakan. Serangga itu bersiap lagi untuk serangan kedua. Dengan rasa jelek yang sama, Li Qiye menggunakan sayap sucinya lagi. Mereka mendorong ke bawah dan membuat tenggelam lebih dalam ke dalam tanah, menciptakan retakan tebal di titik tumbukan. Keempat kaki serangga itu berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Bagaimana kekuatan dewa tertinggi bisa melawan kekuatan suci ini? Ia telah melanda beberapa generasi dan melawan kegelapan pada suatu zaman. Rahang bawah penonton tersungkur ke tanah setelah melihat presentasi yang mudah. Ini adalah salah satu jurus pamungkas yang terhormat. Beberapa kaisar juga tidak ingin menyampaikan formasi ini, tapi Li Qiye sedang menjalani masa-masa yang mudah. Kita akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Li Qiye menyatakannya sebelum sayapnya menjadi lebih cemerlang. Gemuruh, bumi semakin tenggelam bersama serangga itu. Kini, retakan muncul di karapasnya yang tebal. Jika ini terus berlanjut, makhluk ini akan tamat, dihancurkan oleh sayap suci. Akankah kombinasi? Tiba-tiba, Kaisar Iblis Panah Penjaga berteriak. Bang! Keempat kaisar tampaknya menjadi ketiadaan seolah-olah tubuh mereka meleleh. Surat wasiat mereka melambung ke langit dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, 14 surat wasiat menyatu dalam sebuah tontonan yang menakjubkan. Semuanya menjadi tidak penting di hadapan satu keinginan ini, sepertinya mampu menghancurkan segalanya dengan mudah. Berdengung, meski kaisar telah menghilang, anak panah itu masih ada. Satu-satunya keinginan adalah mengendalikan panah kecil itu. Itu mulai berputar seperti orang gila tapi itu bukan satu-satunya. Dunia, matahari, bulan, hukum, dan dao semuanya berputar bersamanya. Suara membaik. Tidak ada yang bisa melihat panah yang ditembakkan karena panah itu diberdayakan oleh 14 wasiat, bahkan dewa tertinggi pun tidak. Setelah beberapa suara berisik, keempat binatang itu jatuh ke tanah dan kembali menjadi energi kematian yang berhamburan ke angin. Dengan lintasan pemecah angin lainnya, anak panah itu langsung mengarah ke Li Qiye dengan momentum yang mematikan. Belum lagi dewa tinggi level rendah, bahkan Tame Dragon akan bergidik sebelum serangan ini karena dia tidak akan bisa memblokirnya. Itu memang teknik yang mampu membunuh dewa dan kaisar. Meskipun para penonton tidak bisa melihat serangan itu sama sekali, mereka pasti bisa merasakan bahwa kematian adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Ledakan, percikan terbang, serangan itu tidak efektif, dihentikan oleh salah satu sayap suci Li Qiye. Semua orang kehilangan akal setelah melihat ini, termasuk kelompok sentri Arrow. Ini adalah serangan mereka yang paling kuat namun tidak meninggalkan satupun tanda pada Li Qiye. Tidak buruk. Karena kalian semua mampu membunuh keempat binatang itu, kalian memenuhi syarat untuk menyaksikan kemampuanku. Li Qiye mengangguk setuju. Dengan itu, dia melebarkan sayap dan cahaya sucinya, kembali ke penampilan aslinya. Ledakan, serangga pencakar langit dibebaskan dan segera mulai kembali.
Pada saat ini, 4 kaisar dan 9 dewa tertinggi kembali ke tempat kejadian. Ayo pergi. Sebelum kaisar melakukan apapun, Tamedragon berteriak dan mulai melarikan diri bersama saudara-saudaranya. Mereka benar-benar ketakutan. Awalnya mereka mengira ada peluang kemenangan jika bekerja sama dengan Sentinel. Sekarang, sudah jelas bahwa mereka telah meremehkan Li Qiye. Kelompok ini sama sekali tidak heroik. Saat pertama kali melihat masalah, para bandit ini akan segera lari. Kehormatan, ketenaran, dan prestise tidak bernilai satu koin pun di mata mereka. Ledakan. Namun mereka terbanting ke dinding tak kasat mata dan terdorong ke belakang. Mengaktifkan. Kelompok itu mengaum, ingin menerobos penghalang. Mereka menggunakan segala jenis hukum dan senjata terkuat mereka untuk bisa keluar. Sayangnya, hasilnya masih sama. Dinding tak kasat mata telah memotong jalur mundur mereka. Orang bisa masuk tapi tidak ada yang bisa keluar. Kelompok yang terperanjat itu akhirnya menyadari bahwa mereka telah memasuki jebakan yang dibuat oleh Li Qiye. Para penonton memandang tindakan rendah hina yang dilakukan oleh dewa tertinggi ini. Pada awalnya, ada retorika yang agung dan benar untuk membunuh kejahatan demi pure. Namun kini, mereka berlari lebih cepat dari siapapun setelah melihat kekuatan musuh. Bahkan kaisar keempat menatap mereka dengan dingin, tidak heran mengapa mereka tidak bisa menjadi kaisar. Jangan berpikir untuk melarikan diri sekarang. Li Qiye menambahkan dengan acuh tak acuh. Para dewa pucat. Mereka saling melirik dan Tamedragon melangkah keluar sambil menangkupkan ke arah Li Qiye, senior, daomu tidak terkalahkan di dunia ini. Kami para junior telah memperluas wawasan kami dan benar-benar mengungkapkan rasa hormat dan kagum. Benarkah? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat perubahan sikapnya. Kami para junior adalah kata di bawah sumur, tidak mengetahui bahwa Anda adalah makhluk abadi yang tidak ada. Duanya di zaman sekarang. Dewa tertinggi tersenyum, ketidaktahuan kami telah menyinggung perasaan Anda, Tuan, yang datang dari atas. Mohon maaf atas kekurangan ajaran kami dan hukum kami. Dewa tertinggi melakukan tindakan kepatuhan untuk memohon belas kasihan, sangat berbeda dari tindakan agresifnya sebelumnya. Li Qiye menanggapi Tamedragon sambil tersenyum, tidakkah pemberitahuan sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Sama sekali tidak. Dengan ekspresi ramah, dewa tertinggi membungkuk dan berkata, "Senior, kamu adalah seorang yang abadi, sungguh baik hati dan murah hati tidak seperti orang biasa seperti kami. Kami adalah serangga dalam pikiran Anda, tidak dapat mencapai puncak atau dilihat oleh Anda. Anda tidak akan membuang waktu untuk mengganggu kami." Sikap patuhnya cukup memuakkan. Masa mengambil tindakan ini terhenti. Ini masih merupakan dewa tertinggi dengan 11 totem, mewakili kekuatan besar. Tapi sekarang, dia memohon untuk nyawanya. Benar-benar tidak tahu malu. Dewa tertinggi tertentu juga tidak menyukai ini karena orang seperti dia menodai jenisnya. Kaisar seperti Sentri Arrow tidak akan meremehkan orang dengan mudah, tetapi mereka tidak menemukan apapun selain pelanggaran terhadap Tamedragon. Faktanya, sebagian besar tidak mengerti bagaimana dia menjadi dewa tertinggi dengan 11 totem. Kebanyakan orang pada tingkatnya memiliki kesombongan terhadap mereka, tetapi hal itu tidak dapat ditemukan di sini. Li Qiye menawarkan dan berkata, "Jika menurutku kamu adalah seekor serangga, lalu mengapa aku harus peduli? Lagi pula, seseorang akan menginjak-injak seekor semut tanpa berpikir dua kali." Tamedragon tidak menjadi marah atau malu. Ia masih menunjukkan sikap menjilat yang sama, "Senior, kamu jujur sekali, aku belajar banyak dengan mendengarkanmu. Jika Anda tidak setuju dengan kekuatan saya yang tidak berarti, saya sangat bersedia bekerja untuk Anda." Petik 2. Baiklah, singkirkan ekspresi menjijikkanmu. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku menginginkan seorang adik, aku tidak akan menginginkan seorang yang tak tahu malu sepertimu. Anda bisa mengemis atau berjuang tetapi kematian Anda terjamin hari ini. Terserah Anda apakah Anda ingin mati sambil berdiri atau berlutut. Tamedragon tidak bisa lagi tersenyum setelah mendengar permintaan mutlak, tidak ada gunanya memohon lebih jauh. Li Qiye kemudian melirik ke arah kaisar dan kembali ke dewa tertinggi, datang satu persatu atau bersama-sama. Ini akan menjadi pilihan terakhir dalam hidupmu. Itu adalah ucapan santai tapi membawa rasa haus darah tanpa emosi. Dia mengangkat pedangnya saat lawannya sedang memancing di talenan.
Para kaisar dan dewa tertinggi saling melirik dan tidak bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Itu karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai gerakan pembunuhnya karena dia tidak berpartisipasi dari awal sampai akhir. Sungguh membuat frustrasi karena tidak mengetahui apapun tentang teknik musuh dan hukum kelayakannya. Saudara Sentri Arrow, kematian ada di hadapan kita, inilah saatnya kita bekerja sama. Tame Dragon mewakili janji dengan permintaan ini. Pada awalnya, mereka berbicara tentang bekerja sama tetapi yang pertama bertindak dengan tidak menghormati sekutu mereka. Meski begitu, Kaisar tidak punya pilihan lain. Entah itu bertarung sendirian atau dengan kavaleri melawan Li Qiye. Tidak ada keraguan bahwa kemenangan tidak mungkin diraih sendirian. Mungkin ada secercah harapan dengan bekerja sama dengan janji. Berbuat sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Sentri Arrow melirik ke arah Li Qiye dan melihat pria itu dengan acuh tak acuh berdiri di sana tanpa peduli dengan diskusi mereka. Kamu punya ide bagus. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan personel lagi meskipun mereka merasa diremehkan secara pribadi. Saudara Sentri Arrow, serangan panahmu memang tak terpecahkan dan tidak bisa diblokir. Namun, 14 wasiat saja tidak cukup. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan memperbaiki untuk menguburkannya, kata Tame Dragon. Lalu apa yang akan dilakukan kelompokmu? Meskipun bencana akan terjadi, Sentri Arrow tidak mempercayai Tame Dragon sama sekali. Orang-orang tertentu tidak bisa dipercaya. Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi ini akan menjadi langkah terakhir kami. Hidup kami bergantung padanya, jadi meskipun aku tidak bisa dipercaya, aku tidak akan mempermainkan nyawa kakak-kakakku dan kehidupanku sendiri. Anda tidak perlu khawatir, kami akan berhenti sebentar tetapi Anda harus berhasil menyergapnya atau kami tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baik sekali, penjaga Arrow memikirkan dan menerima, tidak ada pilihan lain selain pertaruhan terakhir ini. Berdengung, saat keduanya sedang memanas, Li Qiye membuka istananya untuk melepaskan segel dunianya. Seseorang yang identik dengannya keluar dari segel. Perbedaannya terletak pada aura mereka. Orang ini memiliki aura kekalahan yang menekan dan tak tertandingi. Selanjutnya keduanya menyatu dengan kekuatan letusan. Setelah ledakan keras, nyala api menguasai yang tak terbatas membubung ke langit. Dalam bentuk ini, dia memperoleh banyak sekali hukum dan mengendalikan dao kosmik. Apa itu? Orang-orang terkejut karena sepertinya seorang kaisar telah mengambil alih tubuhnya. Apakah dia adalah seorang kaisar dan telah memisahkan dirinya sebagai kerajaan? Banyak yang bertanya-tanya apakah dia seorang kaisar tetapi tidak dapat menemukan kaisar yang cocok. Mereka juga menganggap gagasan itu konyol. Siapa yang bisa memisahkan diri dari kehancuran dan kehendak surga? Ini adalah jenis pemanggalan Dao, seseorang tidak akan punya apa-apa lagi setelahnya. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa begitu Li Qiye berhasil mencapai dunia kekuasaan, dia langsung meniru kondisi puncaknya sebagai kaisar abadi. Lebih penting lagi, karena ini adalah salinan dirinya, tidak peduli seberapa lemah tubuhnya saat ini, tidak ada efek samping dari fusi khusus ini karena tubuhnya dapat menahannya. Saat aura kehancurannya melanda dunia, 12 sosok raksasa dikeluarkan dari istananya. Mereka juga identik dengannya, 6 dewa dan 6 setan. Para dewa penuh dengan keilahian sementara iblis dilalap api. Ini adalah 12 dewa dan setan, salah satu senjata terkuatnya. Berdengung, mereka segera menyatu dengannya juga. Ledakan, keadaan puncak ini sudah cukup menakutkan tetapi sekarang, perpaduan dengan makhluk-makhluk ini memungkinkan dia untuk memiliki 12 fisik abadi yang sempurna. Meskipun versi ini sedikit lebih lemah dari aslinya, tidak ada maksud mempertimbangkan detail kecil ini setelah fusi karena tidak ada seorang pun yang mampu membuat kedua-belas tersebut hingga selesai di masa lalu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa rupa seseorang dengan 12 fisik abadi, jadi versi Li Qiye adalah yang terbaik dalam hal kepraktisan. Dia luar biasa mengerikan saat ini. Hanya satu gelombang saja yang bisa menghancurkan suatu era, satu jari bisa menembus bumi. Pure tidak akan mampu menahan satu serangan telapak tangan darinya. Dia tidak bisa disentuh. Para ahli di sini semuanya bersujud di hadapannya. Apakah dia seorang kaisar dengan 12 wasiat? Kaki Tame Dragon gemetar saat melihat ini. Intuisi semua orang memberitahu mereka bahwa kaisar dengan 12 wasiat telah tiba.
Kaisar tertentu sedang mengawasi dari bayang-bayang. Mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, 12 Grand menyelesaikan immortal. Fisik, menjadi seorang kaisar saja tidak cukup. Perlu kaisar lain dengan keturunan abadi untuk melawannya. Selesaikan pembicaraanmu. Li Qiye tertawa kecil dan bertanya pada lawan-lawannya. Tamedragon melangkah maju dan berteriak, Junior, hentikan kesombonganmu, kami akan bertarung sampai mati hari ini. Sikap dan pilihan kata sungguh mengejutkan semua orang. Sebelumnya, dia patuh dan memanggil Li Qiye, senior. Tapi sekarang, mengemis tidak ada gunanya dan sudah sepakat. Hal ini mendorong perubahan sikap orang lain dan dia malah menyebut Li Qiye sebagai junior tanpa peduli. Hal ini membuat penonton menyukainya. Bagaimana orang ini bisa menjadi dewa tertinggi tanpa prinsip pribadi apapun? Ayo, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berjuang. Li Qiye tertawa kecil dan tidak peduli sama sekali. Kelompok ini tidak berbeda dengan kelompok yang sudah mati. Bentuk formasi. 9 dewa berkumpul, serangga pencakar langit muncul sekali lagi. Gemuruh, kali ini jauh lebih besar. Setelah setiap guncangan, ia menjadi semakin besar. Pada saat ini, para dewa ini tidak lagi menahan diri dan menuangkan seluruh vitalitas mereka ke dalam formasi. Entah itu sukses atau mati, jadi mereka tidak keberatan menyia-nyiakan segalanya. Makhluk raksasa ini tampak seperti Raja Serangga, bukan, dari semua binatang. Semua orang merasa tercekik di hadapan kekuatan seolah-olah ia bisa membuka mulut dan menelan naga sejati. Pada akhirnya, tidak peduli betapa tak tahu malu dan tercelanya Tamedragon. Pria itu memang dewa tertinggi yang kuat dengan 11 totem. Ledakan, serangga itu menyerbu Li Qiye dengan taringnya yang tajam, ingin melemparkannya ke langit. Begitu saja, bahkan kubah langit pun ditembus. Banyak retakan muncul sebelum keruntuhan total. Datang, Li Qiye tertawa dan dengan santai memetik bintang dan galaksi dari atas. Saat dia menyentuhnya, mereka langsung berubah menjadi batu bata terbesar di dunia. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung dan dapat menghancurkan seluruh dunia. Mereka memiliki cahaya perak yang melayang di atas. Ledakan, yang pertama dilemparkan ke taring binatang itu, menyebabkannya mundur puluhan langkah dan melihat bintang-bintang menjadi pusing. Ledakan, sebelum bisa stabil, batu bata lain jatuh dan jatuh ke tanah. Semua orang merasa ngeri dengan pemandangan ini. Itu adalah perpaduan 9 dewa tertinggi namun Li Qiye mengalahkannya tanpa menggunakan kekuatan eksternal apapun. Dia mampu meluncurkan benda langit ini dengan mudah. Ledakan, semakin banyak batu bata mulai membaik. Sepasang taring tajam pada serangga itu patah. Suara pecahnya saja sudah membuat orang bergidik. Mati, Tamedragon sangat marah dan berteriak. Serangga itu melepaskan api ilahi yang membakar segalanya dengan ledakan di dalamnya. Selanjutnya, sebuah tanduk tumbuh dari kepalanya dan berputar seperti bor. Warnanya menjadi merah dan terus menjanjikan lebih banyak api seperti amukan dewa sejati. Ledakan. Li Qiye tidak ragu-ragu dan melemparkan batu bata lagi ke bawah. Namun, klakson ini tidak mampu menghentikan kali ini. Gemuruh, bor itu menembus batu bata sambil menyajikannya dengan api yang menakjubkan. Retakan mulai muncul di batu bata langit. Tanduknya jauh lebih kuat dari pertunjukan taringnya. Itu adalah peralihan dari totem yang ditawarkan saat ini. Bagi dewa tertinggi, totem adalah segalanya bagi mereka. Mereka memikul kekuatan para dewa tertinggi ini, mirip dengan kehendak surga bagi para kaisar. Ketika mereka membakar totem mereka, itu sama dengan membakar energi Dao dan kekacauan mereka. Ini terjadi habis-habisan. Bahkan jika mereka membunuh musuhnya, mereka sebenarnya akan kehabisan napas setelahnya. Sayangnya, tidak ada pilihan lain bagi mereka pada saat ini. Batu bata itu, akhirnya pecah dan tanduk yang marah itu terus dimasukkan ke tempatnya. Sekarang, Tamedragon berteriak, "Bang!" 4 kaisar dari Sentinel telah bersiap. Dalam sekejap mata, keinginan ke-14 mereka menyatu untuk menciptakan panah pembunuh lagi. Itu dibiarkan dengan cara yang tidak terdeteksi, tidak ada yang tahu dari arah mana ia akan menyerang Li Qiye. Berdengung, Li Qiye menunjuk ke depan. 2 domain langsung muncul, stagnasi dan kematian. Serangga itu menjadi sangat lambat seperti siput saat berada di dalam 2 domain tersebut. Selain itu, ia menahan tekanan yang sangat besar sehingga tubuhnya mulai mengeluarkan bunyi berderak. Suara membaik.
Anak panah itu muncul lagi tetapi tidak dapat mematikan. Di depannya ada tembok pemerintahan yang megah. Itu terbuat dari rune ayahnya sehingga jauh lebih cepat daripada panah. Merusak. Para kaisar meraung dan menuangkan seluruh vitalitas mereka ke dalam panah, termasuk darah kehancuran mereka. Ledakan. Anak panah itu menjadi berdarah, diberdayakan dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh siapapun. 14 surat wasiat digabungkan dengan darah kerajaan. Ini cukup untuk membunuh seorang kaisar dengan 6 wasiat secara instan. Plof! Anak panah yang kuat itu menembus dinding Li Qiye dan mengenai keningnya. Dunia menjadi sunyi, hanya desahan dan nafas yang terdengar. Semua orang terpanas pada pemandangan ini. Anak panah itu telah mengenai dahi Li Qiye dan darah mulai mengalir perlahan. Apakah ini berakibat fatal? Seorang kaisar di level yang sama pasti akan mati karena serangan sebesar ini yang mengenai titik lemahnya. Bangsawan muda, Putri Jilin menjadi bintik di kepahitan. Kita berhasil. Tame Dragon sangat gembira dan tidak aman. Rencananya sukses. Kaisar dari Sentinel merasakan hal yang sama. Terlalu dini untuk merayakannya. Sebuah suara santai menginterupsi momen kegembiraan mereka. Meletus. Anak panah itu didorong keluar dari lukanya. Memang ada lubang yang menakutkan di dahi Li Qiye dengan darah muncrat. Namun, perlahan-lahan menutup sebelum menghilang sama sekali. Dahinya kembali sempurna seolah tidak terjadi apa-apa. Lawan-lawannya tercengang setelah melihat ini. Dia masih baik-baik saja setelah dahinya ditembus oleh panah 4 kaisar. Para penonton tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimana orang bisa membunuh ketika tubuhnya begitu kuat? Tentu saja, para kaisar lebih banyak mencetak dari siapapun. Bahkan 4 kaisar agung dari klan Raja Perang juga tercengang. Kekuatan 14 wasiat dan darah kehancuran masih belum mampu menjatuhkan Li Qiye. Karakter ini sangat menakutkan dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka menyadari identitas aslinya, seseorang yang telah melintasi 13 benua dan membantai kaisar di masa lalu. Namun, tubuh aslinya sudah keluar kali ini. Rencananya tentu melebihi ekspektasi dan pencapaiannya di masa lalu. Li Qiye menoleh dan berbicara, tidak ada keraguan bahwa gerakan pembunuhanmu sungguh luar biasa, mampu menembus perlindunganku. Sayangnya, kelompokmu tidak bisa membunuhku. Perang medan terlalu sepi dan membosankan tanpa kaisar 12 wasiat. Ini tidak lagi terdengar sombong darinya, tetapi lebih merupakan fakta. Memang benar, semua orang di luar kaisar tertinggi adalah orang biasa jika dibandingkan dengan Li Qiye. Berlari. Tame Dragon dan teman-temannya sangat ketakutan. Serangga pencakar langit tertutup dalam lingkaran sebelum melompat seperti bola untuk keluar dari tempat ini. Sangat terlambat. Li Qiye tertawa kecil dan memperluas kedua domainnya. Pada saat yang sama, fisiknya menjadi cemerlang dan Grand Dao kejayaan tertingginya muncul, 7 malam. Ledakan. Kedua domain itu runtuh menimpa serangga raksasa itu. Dengan suara pecah, seluruh monster itu hancur, menampilkan 9 dewa tertinggi. Sayangnya, mereka juga mulai runtuh. Ah! Jeritan tenggelam di seluruh dunia. Membunuh. Keempat kaisar terkejut melihat hal ini tetapi mereka tidak lari karena mereka telah berjanji untuk berperang sampai mati. Ledakan. 14 wasiat datang bersamaan dengan momentum terbesar, menghancurkan semua bintang di langit. Tinju penindasan surga. Pada tingkat pemberdayaan tertinggi dengan dao dan fisiknya, mata cerah Li Qiye dapat dilihat di 13 benua. Ledakan. Tinju dari 9 langit turun dan terpanjang. Semua kekuatan langsung dihancurkan dan dipaksakan kembali ke asalnya. Semuanya menjadi abu sebelum serangan dahsyat ini. Terlepas dari seberapa kuatnya, mereka langsung berlutut. Bahkan niat perlawanan tidak diperbolehkan. Para kaisar yang menyaksikan dalam bayang-bayang merasakan hawa dingin. Ini mungkin tinju paling mendominasi yang pernah mereka lihat. Ledakan. Keempat kaisar disegel oleh tinju ini sebelum diubah menjadi kabut darah, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Penonton tidak akan pernah melupakan adegan ini. Nanti di masa depan, mereka akan terbangun secara acak dan gemetar di tengah malam, terbangun oleh mimpi buruk yang berulang ini. Kaisar menyerang dengan satu serangan. Melihat ini sekali adalah kehidupan yang layak dijalani. Ah! Sementara itu, para dewa tertinggi yang hancur masih berteriak. Akhirnya, suara-suara puffing pun terjadi. Mereka tidak dapat menahan kedua domain itu lebih lama lagi dan juga hancur menjadi kabut berdarah. Berdengung, 14 surat wasiat yang tersisa menyala di antara kabut.
Sebelum seseorang menyadarinya, seseorang dapat melihat wujud keempat kaisar itu lagi. Kelahiran kembali. Semua orang menahan napas sebelum tahap kebangkitan ini. Selama wasiat masih ada, para kaisar akan tetap tak terkalahkan. Ini adalah keuntungan terbesar seorang kaisar versus dewa tertinggi. Tamedragon dan rekan-rekannya berpikir tanpa ada peluang untuk mengungkapkan keadaan. Namun, kaisar masih bisa kembali. 14. Orang lain mungkin kesulitan memisahkannya, tapi sayangnya, kamu menghadapku. Li Qiye mendengus. Memperbaiki. 3 hukum diturunkan dari 12 hukumnya. Brengsek. Mereka menembus 14 surat wasiat dan memulai proses penyerapan. Tidak. Kaisar yang bangkit kembali dalam bentuk pemulihan terkejut dan menangis. Sayangnya, sudah terlambat. Mereka langsung hancur kembali menjadi kabut darah. Ini sudah berakhir. Semua penonton bergidik, termasuk para kaisar. Ingat, makhluk-makhluk ini telah hidup selama beberapa generasi tetapi mereka menemui ajalnya begitu saja. Berdengung, hukum ketiga tersebut menyerap seluruh 14 surat wasiat dan 2 di antaranya menyala. Sentinel memiliki total 5 kaisar. Wildad punya 1 sementara Sentri Arrow punya 5, 3 lainnya masing-masing memiliki 3 surat wasiat, sehingga totalnya ada 15 surat wasiat. Sementara itu, diperlukan 6 surat wasiat di dunia untuk menyampaikan satu hukum. Selain undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, dia telah menyelesaikan total 4 undang-undang. Yang kelima masih membutuhkan 3 surat wasiat lagi. Banyak penonton yang melihat hukum yang cemerlang dan bergidik, terutama para kaisar. Mereka lebih sadar akan kehendak surga dibandingkan orang lain. Sulit untuk menghancurkan mereka kecuali seseorang menggunakan jenis kekuatan yang sama. Namun, hukum Li Qiye tidak bersifat menghancurkan, melainkan menyerap. Ini jauh lebih mengerikan. Bagaimana jika suatu hari Li Qiye menjadi musuh, keinginan mereka bisa menjadi makanannya juga. Pada saat ini, semua orang memahami bahwa kavaleri Tamedragon dan Sentinel telah menjadi sejarah. Salah satunya adalah kelompok kerajaan sementara yang lainnya. Terdiri dari dewa tertinggi tetapi mereka dihancurkan begitu cepat, tidak ada yang akan mempercayai hal ini kecuali mereka melihatnya secara langsung. Kedua kelompok kabut berdarah itu masih mengingatkan mereka pada perpisahan tadi. Bagi banyak orang, membunuh makhluk-makhluk ini hampir mustahil. Namun hari ini, Li Qiye tidak memiliki masalah dalam melakukannya. Medan perang terlalu sepi dan membosankan kaisar tanpa dengan 12 wasiat. Dewa tertinggi kembali komentar Li Qiye sebelumnya, sepertinya hanya kaisar tertinggi yang bisa melawan Li Qiye sekarang. Hanya kaisar dunia yang bisa menghentikan. Seorang kaisar agung dari ras surga berkemah dengan ekspresi sedih. Mereka yang mengetahui identitasnya juga menyadari kemampuan kaisar dunia untuk menghentikan. Di masa lalu, kaisar dunia adalah orang yang memimpin kaisar dari 3 ras untuk menghentikan penyergapan selama perburuan. Jika bukan karena ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Akibatnya, banyak kaisar agung mereka yang tumbang. Selain itu, kontes mereka berlangsung selama beberapa generasi. Ini menunjukkan kekuatan dan kecerdasan kaisar dunia. Bersambung.